Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan Dodo di Gria Impian. Apa kabar teman-teman? Kiranya selalu sehat dan selalu bersyukur dalam kondisi apapun. Seperti biasa, karena masih COVID, tetap mengingatkan untuk protokol kesehatannya, memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan pakai sabun. Oke, seperti biasa, kali ini saya berada di daerah selatan, tepatnya di daerah Ciputat. Nah, saat ini posisinya kita akan sedikit mereview salah satu rumah yang ada di Ciputat, yang lokasinya itu sangat dekat dengan fasilitas umum seperti rumah sakit Sari Asih, kampus UIN Jakarta, ataupun kampus Universitas Pamulang. Nah, seperti apa unitnya dan layout rumahnya, tentunya setelah yang satu ini. Oke, kembali lagi bersama dengan Dodo di Gria Impian. Seperti yang sudah saya infokan tadi, kita akan review salah satu rumah yang ada di Ciputat, di mana lokasinya hanya selangkah ke Rumah Sakit Sari Asih, hanya kurang lebih 2 km ke UIN Jakarta dan Universitas Pamulang dan sekolah-sekolah favorit lainnya. Nah, seperti apa unitnya? Langsung saja, tidak perlu panjang lebar, kita akan langsung review unitnya. Ini adalah fasad dari rumah tersebut. Ini rumah 2 lantai. Tipenya yang akan kita review adalah yang ada di depan ini. Ini tipe kurang lebih 120-an 91. Jadi tanahnya 91, bangunannya 120 sekian ya kurang lebihnya. Nanti saya cantumkan detailnya ada di deskripsi. Ini 2 lantai dengan 4 kamar tidur plus 1 kamar pembantu. Nah, fasadnya ini seperti ini teman-teman ya, memang modelnya model rumah-rumah klasik. Kalau kita pernah lihat itu ya model-model kayak ada di sinetron di TV ya, model-model rumah klasiknya. Jadi tentunya secara desain juga tidak tak lekang oleh waktu, masih tetap kekinian. Dan seperti biasa, kalau kita lihat secara fasadnya, kita lantai 1 dulu ya. Ini ada carport sama taman, space taman. Dan untuk lantai 2-nya itu nanti ada balkon, walaupun untuk railingnya belum terpasang ya. Dan model untuk jendelanya kurang lebih seperti itu, dengan material sudah aluminium tentunya yang bebas rayap. Oke, kita sedikit mendekat. Oh ya, ini sebelumnya ini untuk jalannya, jalannya ini 7 meter ya teman-teman ya. Nah, ini 7 meter kurang lebih, kalau untuk lewat 3 mobil cukup. Nah, ini gerbangnya sudah terbentuk. Nah, kita review luarnya dulu. Gerbangnya sudah terbentuk. Ini dekat apartemen tuh teman-teman ya, sebelah pojok sana itu. Dan ini ke jalan raya, kalau kita lihat itu hanya ya selangkah, kurang lebih 100 meteran lah ke jalan raya utama. Oke, kita langsung lihat lebih dekat. Nah, ini carportnya kurang lebih seperti ini, pakai sudah finishing keramik ya, keramik tentunya yang yang kasar, karena untuk area carport biar tidak licin. Nah, ini kurang lebih panjangnya 4,5 meter kurang lebihnya. Jadi kalau untuk mobil-mobil yang long, yang panjang ya tentunya cukup. Dan ini untuk area tamannya ini sudah cukup bagus ya untuk tamannya. Ini ada untuk step jalan kaki nih, jadi tidak mengganggu untuk area parkirnya. Nah, seperti ini, kita lanjut. Oh ya, nah ini untuk terasnya ini menggunakan granita yang ukuran 120, jadi 120 cm teman-teman kurang lebihnya ya. Ini cukup luas, cukup gede hitungannya. Nah, ini kalau kita lihat secara detail untuk jendelanya, ini 1 mati, 2 buka tutup alias hidup ya, bisa dibuka tutup, nanti kita cek. Nah, untuk pintunya ini memang masih belum finishing full ya, masih proses finishing. Kurang seperti ini, jadi ada 2 pintu-pintu swing ya, kanan kiri. Jadi kalau teman-teman nanti memasukkan barang yang cukup besar, aman, tidak
mengganggu. Nah, kalau misalnya kita beli barangnya itu yang dalam bentuk utuh. Nah, ini kita disambut dengan ruang tamu. Nah, ruang tamu ini nanti bisa dipermainin ya, kasih sekat yang apa namanya tidak permanen itu. Ini kalau yang di ruang tamu ini menggunakan granita ukuran 80. Nah, kalau kita lihat secara rata-rata itu kan ukuran 60-60. Nah, ini ukurannya 80. Nah, kalau kita geser sedikit ini, itu untuk area lantai 1 ini terdapat ruang tamu, kamar tidur, kamar mandi, terus dapur. Kemudian masih ada sisa tanah di belakang untuk sirkulasi udara tentunya, dan pencahayaan di belakang ya, biar tetap sehat karena sirkulasinya muter dari depan belakang. Nah, kurang lebih seperti ini layoutnya. Nah, oke, kita masuk ke ruangan kamar tidur yang pertama. Nah, emang untuk kamar tidur ini yang di bawah ini tidak terlalu besar ya dibanding dengan nanti kamar tidur yang atas, karena emang pada dasarnya untuk yang kamar tidur bawah ini bisa difungsikan untuk kamar tidur tamu nantinya. Kalau misalnya jumlah keluarganya nggak terlalu banyak, tapi kalau misalnya banyak ya otomatis jadi kamar tidur anak. Ini ukurannya kurang lebih 3x3. Nah, untuk yang kamar tidur ini keramiknya menggunakan 6x60 granital ya, 60x60. Untuk pintunya belum terpasang daun pintunya, tapi untuk kusennya sudah kayu seperti ini. Oke, kita lanjut ke ruangan berikutnya. Nah, ini ada tangga menuju ke atas, railingnya belum terpasang. Ini kamar mandi yang di lantai bawah sudah terpasang keramik full seperti ini, ukuran 25x40 dimensinya. Nah, ini untuk area belum terpasang klosetnya ya, karena masih proses. Seperti itu singkat. Nah, kita masuk ke area dapurnya. Nah, ini untuk ruang area dapur. Nah, rencana untuk yang desain berikutnya atau pembangunan berikutnya itu dinding yang ini nanti akan dihilangkan teman-teman atau pemirsa. Nah, ini nanti biar mendapatkan space dapur itu cukup luas. Nah, ini pintu, ini nanti area, kalau saat ini unit ini menghubungkan area belakang, taman belakang sama tangga menuju ke kamar tidur pembantu, atau kalau misalnya nanti tidak pakai pembantu ya bisa jadiin gudang. Nah, ini rencana ada perubahan layout, nanti akan geser karena sepertinya tidak cukup bagus posisinya. Nah, ini untuk area tangganya. Nah, oke, kita lihat dari yang pintu yang satunya. Nah, ini kalau kita akses dari pintu yang sini nih. Nah, area belakangnya ini untuk yang area sirkulasi di belakang. Oke, kurang lebih seperti itu, karena masih proses finishing, jadi untuk catnya masih belum rapi. Nah, ini layout kalau kita posisi dari belakang nih cukup luas. Kalau Anda atau teman-teman sering mengadakan acara keluarga ya, ini sangat cukup sekali ya untuk pertemuan keluarga. Oke, kita lanjut ke lantai 2-nya langsung. Nah, nanti kalau untuk informasi detailnya seperti biasa saya cantumkan di deskripsi ya teman-teman, deskripsi di bawah. Nah, ini untuk lantai tangganya, railingnya belum terpasang. Ini langsung pakai granita yang langsung ya, jadi tanpa ada sambungan. Ini kurang lebih 120 nih panjangnya, jadi tanpa ada sambungan, cukup bagus ini. Nah, untuk lantai atas keramiknya nih granitanya 60x60. Oke, ini ada 3 kamar tidur di atas ini. Nanti kita akan cek satu per satu. Nah, ini kamar tidur yang kedua. Ini bukan kamar tidur anak, bukan kamar tidur utama ya, kamar tidur anak. Nah, ini ukurannya kurang lebih 4x3, 4,5x3 ya kurang lebihnya. Nah, itu sudah ada colokan untuk AC, sudah dipersiapkan sedemikian rupa. Untuk jendelanya ini satu mati satu hidup, dalam artian yang satu bisa dibuka, yang satu tidak. Jadi untuk pencahayaan dan sirkulasi saya pikir sudah sangat cukup ya.
Oke, kita lanjut ke ruangan berikutnya. Pintunya juga belum terpasang daunnya, kusennya sudah. Nah, kita lanjut ke kamar tidur utama. Nah, ini kamar tidur utama, ini cukup luas nih, 4x4 kurang lebihnya ya. Ada banyak jendela untuk pencahayaan dan ada pintu untuk menuju ke balkon nantinya. Nah, ini pintu untuk menuju ke balkon. Karena railingnya belum terbentuk ya, nanti kita lihat setelah dibentuk ya, kurang lebih gambarnya seperti itu. Nah, ini ada kamar mandi di dalam yang akses dari kamar ini. Nah, cukup gede. Ini kamar mandinya kurang lebih 2,5 kali 2,5 ini. Full keramik, oh maaf, hampir 80% ya. Ini keramik dindingnya. Oke, kita lanjut ke kamar tidur berikutnya atau ruangan berikutnya. Nah, ini memang untuk kamar tidur anak ya, modelnya seperti ini, jadi tidak kotak persis. Ini ada space seperti ini teman-teman, nanti bisa buat lemari lah kurang lebihnya. Nah, seperti itu kamar tidur anak. Ini untuk kita ruang berikutnya untuk kamar mandi ya. Ini juga cukup besar ini. Jadi semua ruangan terdapat jendela untuk pencahayaan dan sirkulasinya. Jadi tidak ada kata pengap posisinya. Oke, nah kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, untuk detail info deskripsi, saya cantumkan deskripsinya di deskripsi, nomor kontak dan promonya sudah saya cantumkan di deskripsi. Seperti biasa, jika video ini bermanfaat, silahkan like, share, dan subscribe. Nah, agar teman-temannya juga tahu, siapa tahu lagi ada yang membutuhkan informasi ini. Rumah yang ada di Ciputat dengan lokasi yang sangat-sangat strategis. Dan satu lagi, bebas banjir. Lokasinya cukup asri, nyaman untuk tempat tinggal, tidak jauh dari pusat kota, keramaian, pusat perbelanjaan, pasar, tapi secara lingkungan tidak terlalu ramai, jadi untuk tempat tinggal otomatis lebih nyaman ya, jadi tidak ada berisik lalu lalang kendaraan. Oke, demikian, terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai ketemu di video kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.